Oke, teman-teman, kita mulai aja sambil nunggu yang lain. Halo semuanya, saya Stefanus Kevin. Sangat senang dapat bertemu teman-teman lagi ya. Kembali mungkin di bulan suci Ramadan ini, hari ini buat yang menjalankan ibadah puasa. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa kabar baik terbaru tentang keuntungan dan berita, menjelaskan beberapa kabar baik terbaru tentang keuntungan dan berita terkini di Nitiji, teman-teman. Dan saya berharap mulai sesi kali ini teman-teman bisa lebih memahami tentang Nitiji ya. Pertama-tama saya ingin membagikan kabar yang sangat menggembirakan teman-teman. Baru-baru ini Nitiji mengadakan ya konferensi pers untuk memperkenalkan ekspansi ke pasar Malaysia teman-teman. Dan telah memperoleh pendanaan strategi sebesar 5 juta USDT. Di acara tersebut teman-teman bisa bertemu dengan seorang teman lain, teman lama, yaitu CTO Nitiji, Pak Michael ya. Mungkin kalau yang udah ngikutin sejak lama tahu itu Pak Michael Thompson. Sebelumnya saat Nitiji memasuki pasar Malaysia, pasti kalian teman-teman sudah melihat video yang menampilkan seorang Michael Thompson ya. Dana sebesar 5 juta USDT ini akan digunakan untuk memperluas pusat server Nitiji, teman-teman. Yang berarti kapasitas komputasi yang lebih kuat dan keuntungan yang lebih stabil, teman-teman. Nitiji telah memulai perjalanan selama 12 tahun dan dalam konferensi pers di Malaysia kali ini, teman-teman ya, yang mungkin teman-teman udah ngeliat videonya, disebut secara jelas bahwa pasar Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand memiliki potensi yang sangat besar. Kedepannya, Nitiji akan berfokus pada Indonesia sebagai pusat dan secara aktif mendorong ekspansi ke negara-negara Asia lainnya, teman-teman. Seiring dengan kuantitatif pemerintah pasar yang semakin besar, maka akan ada kesempatan yang terbuka bagi semua orang. Malaysia, jika dibandingkan dengan Indonesia, memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi, teman-teman. Jika ada teman-teman memiliki teman di Malaysia, teman-teman bisa mengajak mereka untuk bergabung dengan tim teman-teman sendiri dan melakukan ekspansi, maka penghasilan tim teman-teman tentunya akan lebih tinggi. Ini merupakan peluang baru yang sangat besar bagi semuanya ya. Ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat, teman-teman. Inflasi semakin parah. Meskipun kita menyimpan uang di bank, namun inflasi yang terjadi setiap tahun menyebabkan depresiasi mata uang sebesar 5-7%. Artinya, uang kita akan disimpan di bank akan terus mengalami kerugian setiap tahun. Namun, Nitiji hadir pada saat yang tepat, teman-teman. Dan seiring dengan meningkatkan permintaan di pasar perdagangan kuantitatif, ini jelas menjadikan kesempatan langkah bagi kita semua, baik itu investasi pribadi maupun pengembangan tim. Ini bisa membuat kekayaan kita tumbuh secara stabil. Mengenai perdagangan kuantitatif, mungkin banyak teman-teman yang baru bergabung belum begitu familiar. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu perdagangan kuantitatif. Perdagangan kuantitatif adalah penggunaan model matematika canggih untuk mengganti penilaian subjektif manusia, teman-teman. Melalui pengumpulan dan analisis data pasar yang besar, kita dapat mencari peluang investasi dan harga trennya. Sistem perdagangan kuantitatif Nitiji sendiri adalah dengan menangkap perbedaan harga cryptocurrency, teman-teman, yang sama di dua bursa yang berbeda pada waktu yang sama, teman-teman, untuk membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi, guna mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut.
Mungkin bagi teman-teman yang di sini yang baru bergabung ya, yang belum pernah terlibat dalam dunia cryptocurrency ini, masih belum terlalu jelas. Saya akan memberikan contoh. Misalnya saat ini di Bandung, harga membeli 1 kilogram, 1 kilo beras ya, mungkin 1 liter ya. 1 liter beras adalah, kalau 1 liter saya mungkin saya ibaratkan 50.000 ya. Tetapi di Surabaya harga beras 1 liter itu adalah 50.000. Jadi harga beras yang di Bandung itu 80.000, tapi di Surabaya ada harga beras itu 50.000. Maka seorang pedagang seperti Nitiji akan membeli beras di Surabaya dengan harga 50.000 dan menjual di Bandung dengan harga 80.000. Mendapatkan keuntungan selisih 30.000 teman-teman ya. Jika teman-teman yang beragama Muslim ya memahami ini adalah transaksi yang halal teman-teman ya. Selain itu, Nitiji telah hadir di Indonesia lebih dari 6 bulan. Dan sekarang kami mengadakan sebuah kegiatan pemberian hadiah peralatan rumah tangga. Mungkin baru-baru ini ya, baru beberapa hari ya, kemarin ya. NTG mengundang mitra pertama yang mengaktifkan kontrak V1 sampai V5 untuk mendapatkan hadiah uang tunai. Berikut adalah mungkin saya akan kirimkan gambar ya, peralatan rumah tangga dari TG yang akan saya kirim ya. Teman-teman bisa lihat langsung. Sebentar. Oke, teman-teman itu saya kirim, teman-teman bisa lihat itu adalah hadiah-hadiahnya ya. Masih belum terkirim. Nanti teman-teman bisa lihat langsung di chat ya, di chat roomnya. Saya kirimkan gambar buat teman-teman bisa melihat. Oke, mungkin saya lanjut sambil, nah itu udah mungkin udah masuk ya teman-teman bisa lihat gambarnya. Oke, saya akan jelaskan. Teman-teman bisa lihat gambar, saya akan menjelaskan. Mengundang 5 orang untuk mengaktifkan kontrak V1 sampai V5 pertama. Untuk pertama kali teman-teman ya, hadiahnya 7,5 USDT. Mengundang 10 orang untuk mengaktifkan kontrak V1 sampai 5 pertama kali, hadiah adalah powerbank. Mengundang 20 orang untuk mengaktifkan kontrak VIP 1 sampai VIP 5 pertama kali, hadiahnya adalah rice cooker. Mengundang 30 orang mengaktifkan kembali kontrak pertama V1 sampai 5 adalah hadiahnya air fryer. Mengundang 60 orang untuk mengaktifkan kontrak V1 sampai 5 pertama kali, hadiahnya televisi 32 in. Ya, ini teman-teman udah mulai besar hadiahnya. Oke, mengundang 100 orang untuk mengaktifkan kontrak V1 sampai 5 pertama kali, hadiahnya ponsel. Teman-teman ya, satu buah handphone ya. Mengundang 150 untuk mengaktifkan kontrak visa sampai 5 pertama kali, hadiahnya adalah sepeda listrik. Oke, teman-teman, lanjut. Ini adalah yang mungkin door prize-nya ya, paling besarnya. Untuk tingkat paling atasnya, mengundang 200 orang untuk mengaktifkan V1 sampai V5 pertama kali. Ini mulai dari V1 teman-teman ya. Jadi seandainya teman-teman mengundang anggota mengaktifkan V1 itu sudah masuk hitungan bintangnya teman-teman ya. Hadiahnya adalah satu buah unit sepeda motor teman-teman ya. Nah, ini luar biasa sekali. Setelah mencapai target tertentu ya teman-teman ya, teman-teman bisa langsung menghubungi manajer produk untuk menerima hadiah. Jika teman-teman mengundang 2 orang dalam 1 bulan untuk pertama kali mengaktifkan kontrak V1 sampai V5, teman-teman bisa menerima hadiah hingga 8 kali. Berarti semua hadiah itu bisa teman-teman ambil ya. Jika teman-teman tidak ingin hadiah tersebut, teman-teman bisa memilih untuk menukar dengan hadiah dalam bentuk USDT, teman-teman ya. Sekarang saya ingin bertanya, apakah menurut teman-teman mengundang 200 orang untuk pertama kalinya mengaktifkan V1 ya, minimal V1 sampai V5 dan 1 bulan itu sulit atau enggak? Oke, teman-teman boleh kalau ini boleh di chat atau mungkin kita akan interaksi nanti setelah ini. Saya akan buka obrolan suaranya. Teman-teman bisa diskusi sama saya. Selama kita menemukan metode yang tepat, saya yakin ini nggak akan sulit teman-teman. Saya akan mengajarkan teman-teman metode yang sangat praktis.
yang pernah saya gunakan untuk mengundang 23 mitra pertama menjadi VIP, teman-teman. Dan satu hari, saya pergi ke warung kecil di dekat tempat tinggal saya, teman-teman. Duduk sebentar di warung, nah, membelikan mereka secangkir kopi aja. Nggak usah banyak-banyak, secangkir kopi aja cukup. Lalu menunjukkan hasil pendapatan dan penarikan saya di DG, serta memperlihatkan berita tentang kerjasama antara NTG dan pemerintah Indonesia. Oke, sampai sini mungkin teman-teman juga ada yang mau baca-baca, belum tahu. Oke, itu saya kirimkan. Itu adalah link berita di mana kerjasama NTG bersama pemerintah, ya, teman-teman ya. Pada hari itu saya berhasil memberikan 37 cangkir kopi dan mendapatkan 21 pengguna aktif, teman-teman. Dan setelah itu masih ada orang-orang yang akan terus mengaktifkan kontrak VIP mereka. Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Setiap desa, menurut saya ya, setiap desa itu memiliki ratusan atau mungkin ribuan orang. Dan di area tempat kerja teman-teman pun pasti ada ratusan orang. Nah, ini hanya gambaran saya ya, emang seperti itu sebenarnya ya. Jika teman-teman ingin mencapai 200 orang, saya yakin itu bisa tercapai, teman-teman. Bahkan jika teman-teman tidak mencapai 200 orang, teman-teman masih bisa mendapatkan hadiah sesuai dengan target yang tercapai, gitu, teman-teman. Jadi yang penting pada intinya, poin pentingnya adalah kita berusaha dulu, teman-teman. Sebenarnya keuntungan terbesar datang dari bonus yang didapat dari pengembangan tim, ya. Sekarang saya akan menghitung secara sederhana untuk teman-teman dengan asumsi setiap orang mengaktifkan kontrak V2. Oke. Pertama-tama teman-teman bisa mendapatkan bonus diskon ya 5% dari setiap orang. 105%. 5%-nya dalam 200 orang ya, kita hitung ya. 5% dari 100 USDT ya, teman-teman ya. 200 orang itu adalah 1000 USDT, teman-teman. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan 3% dari nilai tukar USDT 100 USDT ya. 3%-nya dari 200 orang adalah 600 USDT. Teman-teman juga mendapatkan komisi dari tim 200 orang ini ketika tahu bahwa dengan mengaktifkan kontrak V2 kita bisa mendapatkan 37,5 USDT hingga 40,5 USDT. Sekarang mari kita hitung dengan asumsi keuntungan V2 adalah 39 USDT. 39 USDT dikali 12% dikali 200 orang, teman-teman. Sama dengan adalah 936 USDT. Jadi total yang teman-teman dapatkan adalah 1000 USDT. Sebagai bonus diskon, ditambah 600 USDT dari nilai tukar. Ditambah lagi 936 USDT dari komisi tim. Totalnya adalah 2.536 USDT. Ditambah dengan nilai 8 barang yang masing-masing bernilai 1.702,5 USDT. Maka total yang akan teman-teman peroleh adalah sebesar 4.235,8 USDT. Oke, selain itu mitra pertama teman-teman juga dapat mengundang teman-teman mereka untuk bergabung dengan tim mereka ya. Sehingga teman-teman bisa lebih cepat mencapai penghasilan 1 juta rupiah per bulan, teman-teman ya. Ada salah satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu daerah Bekasi ya, teman-teman, yang kemarin mungkin beritanya sempat ramai ya, yang terkena bencana banjir parah pada tanggal kemarin tuh, beritanya itu 4 Maret, teman-teman ya. 4 Maret banyak rumah yang hancur, bahkan kebutuhan hidup pun sulit didapatkan. Pada tanggal 5 Maret, Nitiji langsung mengorganisasikan dan membeli bantuan pada tanggal 6 Maret
tim penyelamat serta bantuan tiba dengan selamat di lokasi. Ya, mungkin ini infonya juga di grup teman-teman yang lain udah mungkin udah baca. Saya juga udah baca infonya. Sudah sampai di bantuan TG itu sampai pada tanggal 6 Maret ya kemarin ya kalau nggak salah. Dan mulai membagikan bantuan serta memberikan penyelamatan di beberapa daerah yang terkena dampak ya teman-teman ya. Ya ini adalah salah satu tindakan positif kita Nitiji, ya mungkin program cinta kasihnya Nitiji ya teman-teman ya. Ini adalah contoh nyata dari prinsip kemanusiaan dan rasa tanggung jawab perusahaan teman-teman. Perusahaan yang penuh kasih seperti ini harus kita sebarkan, sementara negara juga sedang mendorong pembangunan ekonomi digital. Kita semua harus turut serta dalam mendukung semua ini teman-teman ya. Oke, mungkin begitu aja. Demikian pembahasan kali ini. Semoga teman-teman semua bisa meraih keberhasilan yang diinginkan di TG. Mari kita bersemangat dan terus berusaha teman-teman ya.